Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul fadli wal karam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi ulumi wal hikam. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, dan para hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan badan, sehingga kita semua masih dapat beraktivitas dalam meniti jalan ketakwaan. Tak lupa, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembawa risalah ayat suci ilahi yang namanya selalu terukir dalam hati, yang telah membentangkan tangannya mengangkat kalimat la ilaha illallah wa huwa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya makhluk yang senantiasa kita jadikan kuduah teladan dalam setiap derap langkah. Semoga sholawat dan salam juga senantiasa tercurah atas keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Bahkan saat masa pandemi seperti kemarin, kita bisa loh menjadikan media-media tersebut sebagai media pembelajaran walau tanpa bertatap muka. Itulah besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini. Yang jauh bisa menjadi dekat. Namun di sisi lain ternyata kemudahan-kemudahan tersebut dapat mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata. Sehingga dia menjadi acuh tak acuh kepada lingkungannya, membuat jarak semakin lebar dengan orang yang dekat dengannya. Di satu sisi, dia bisa dekat dengan orang yang jauh, namun di sisi lain, dia malah jauh dengan orang yang dekat dengannya. Semua itu bisa terjadi karena adanya media sosial. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Media sosial saat ini sedang menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, apalagi di kalangan generasi muda seperti kita. Hampir semuanya memiliki akun media sosialnya masing-masing sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, dan lain sebagainya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut, itu membuktikan bahwa hampir seluruhnya memiliki manfaat yang besar. Akan tetapi, ternyata fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan banyak sekali persoalan, seperti timbulnya fitnah, terjadi perpecahan, dan bahkan tidak sedikit yang mengarah ke tindak kriminal. Namun, para hadirin yang saya hormati, dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita limpahkan kesalahannya kepada media sosial semata, karena media sosial itu sendiri akan mengikuti penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka dampak dari media sosial juga akan menjadi positif. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah mengenai etika dalam bermedia sosial. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam berselancar di media sosial, kita perlu mengedepankan etika. Di antaranya, yang pertama, tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga dan menciptakan kedamaian, sebagaimana Islam itu sendiri bermakna damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman.
Maka media sosial harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian tersebut, bukan sebaliknya. Karena sudah banyak nih kasus-kasus hate speech, provokasi, dan juga fitnah yang dapat mengancam persatuan kita. Yang kedua adalah saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial atau internet dapat dipastikan kesahihannya. Maka sebagai makhluk yang memiliki akal, setiap kita menerima kabar, sebaiknya kita pastikan dulu kebenarannya. Jika sudah dipastikan benar, baru boleh kita share ke media sosial. Dalam ajaran Islam, prinsip ini disebut dengan tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijalatin faasbahu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang terakhir adalah menghargai sesama. Derasnya arus informasi di media sosial, diantaranya pasti ada yang menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan sikap dan pandangan merupakan sesuatu yang wajar sekali. Maka perlu diantara kita mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Jangan sampai nih, postingan atau komentar kita di media sosial itu mengandung unsur kezaliman. Sebagaimana di kehidupan nyata, perbuatan kita di media sosial pun akan selalu dipantau oleh Allah dan dicatat oleh malaikat yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfazu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu dia cara Islam memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya, media sosial harus bisa digunakan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan, bukan sebaliknya. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.